Kasus korupsi tata niaga komoditas Menjalani sidang dengan agenda pledoi hari ini, Tan Agung menyita 2 mobil mewah milik Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, tersangka kasus dugaan korupsi tata. Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah milik Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pengembangan atau pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Ini mulai dari ada 11 unit tanah dan juga bangunan. Di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari raja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam acara pemeriksaan rumah pemeriksaan baik 25 per ayat 2 per nomor 2 tahun 2021 dengan terdakwa Harvey Mois yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya. Majelis Hakim memasuki ruangan. Ini dipersilakan dulu. Persidangan dimulai diharapkan seluruh peserta sidang melalui alat telekomunikasi untuk melancarkan jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus dalam acara pemeriksaan dengan nomor register Rek 24 pasal 3 2024 dengan terdakwa Harvey Mois yang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan hasil dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dimulai dengan pembacaan awal oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, Majelis Hakim hadirin sidang, kami menuduh bahwa Harvey Mois telah berpanjangan dari perpanjangan PT dengan Bapakin RBT telah terlibat dalam skema pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah pada izin usaha pertambangan IP PT Timah terbuka periode 2015 sampai dengan 2022. Beberapa poin dakwaan adalah: 1. Terjadi kerjasama antara Harvey dan ex-direktur utama PT Timah yang diumumkan tidak oleh Nagari untuk mengakomodasi kegiatan kapal ilegal di wilayah IPP PT Timah. 2. Skema sewa menyewa peralatan prosesing pembuatan timah antara PT Timah dan smelter swasta dilakukan agar kegiatan pengembangan kapal ilegal. 3. Kami bersama smelter swasta PT SIP, PT SPS, PT TIM bersepakat agar sebagian keuntungan disalurkan dari berbagai dana sekitar korporat social responsibility. Tetapi kenyataannya sebagian untuk kepentingan pribadi diduga aliran dana Harvey. 4. Ada aliran dana senilai Rp429 yang diterima Harvey bersama Helen Lim, manajer PT PSC dalam konteks dugaan korupsi timah, dan dapat diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyatakan mengubah bentuk dan mentransfer hasil tindak pidana korupsi. 6. Kerugian negara yang sangat besar sebesar Rp300 triliun. 7. Selain kerugian keuangan, terdapat estimasi kerugian lingkungan sangat besar dari akibat penanaman ilegal. Kerugian besaran lingkungan diperkirakan mencapai Rp271 triliun. Berdasarkan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwakan dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 contoh. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dibandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas dengan perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8
tentang pencegahan dari peradilan tindak pidana pencucian uang atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Berapa apakah saudara memiliki silakan? Penasihat hukum, apakah kami melakukan saudara? Tidak, yang mulia, kami siap menanyakan. Saudara betul, silakan berikan saksi pertama. Baik, saksi pertama sudah kami Saudara saksi, jelaskan hubungan saudara dengan terdakwa HM terkait operasional timah di UP PT Timah. Saya mengakui saudara HM sering menghubungi saya sejak tahun 2018. Dia meminta agar perusahaan sejahtera yang diwakilinya dapat difasilitasi untuk mengambil timah dari IP milik PT Timah dengan dalih sewa menyewa lahan. Saya menyetujui terdakwa setelah menjanjikan fee khusus untuk keamanan atau corporate social responsibility victim. Saudara saksi, apakah saudara menentukan saat mengambil keputusan tersebut ataukah inisiatif itu datang dari saudara sendiri? Keputusan itu adalah kesepakatan. Terdakwa menawarkan skema yang menguntungkan saya pribadi. Saya tahu ini ilegal, tapi saya tetap mengizinkan kegiatan penambangan tersebut. Saudara adalah yang skema yang melibatkan terdakwa HM. Saya diperintah oleh atasan untuk memastikan kegiatan penambangan di wilayah IUP oleh pihak smelter swasta berjalan lancar, seolah-olah itu kegiatan resmi. Saya menerima laporan harian mengenai tonase timah ilegal yang keluar dan saya wajib menutup mata. Sebagai imbalannya, saya menerima sejumlah uang dari terdakwa secara berkala di luar gaji saya. Apakah saudara memiliki bukti kwitansi atau transfer langsung dari terdakwa HM? Uang tersebut diberikan secara tunai atau melalui transfer ke rekening pihak ketiga yang sudah diatur oleh tim terdakwa. Itu adalah bagian fee yang disebut dana operasional. Saksi kedua sudah cukup. Lanjut, saksi ketiga akan Saudara saksi, jelaskan bagaimana timah hasil penambangan ilegal yang dikoordinir oleh terdakwa HM dapat dijual secara resmi. Terdakwa HM adalah koordinator utama. Dia memastikan kami dapat menampung hasil tambang ilegal dari wilayah IUP. Hasil tambang ini kemungkinan akan dijual kembali dengan mekanisme seolah-olah itu timah. Terdakwa yang mengurus izin fiktif dan terdakwa yang mengaliri dana kepada pihak PT Timah Tbk. Dia adalah jembatan utama antara penambang ilegal dan sistem resmi. Apakah saudara yakin saya mengurus dana secara detail? Ya, saya yakin karena pembayaran yang besar harus disetujui atau difasilitasi oleh terdakwa HM. Dan seperti pembagian keuntungan yang disebutkan profit sharing. Baik, saksinya juga sudah cukup. Saudara ahli, jelaskan dasar perhitungan kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan audit, terdakwa dan perusahaannya yang teraplikasi telah menebang dan menjual timah melebihi kota resmi di wilayah IUP PT Timah. Kerugian keuangan negara dihitung dari selisih harga jual dan royalti yang tidak dibayarkan mencapai 3,2 triliun. Selain itu, berdasarkan perhitungan kerugian lingkungan atau ekonomi yang dilakukan oleh KLHK, kerugian ini membengkak sehingga 207 triliun karena kerusakan ekosistem dan biaya
pemulihan yang harus ditanggung oleh negara. Saudara Arti, apakah kerugian 271 triliun rupiah adalah kerugian yang harus dibayarkan oleh terdakwa atau kerugian ekonomi semata? Kerugian lingkungan adalah kerugian ekonomi, namun kerugian keuangan dari ekonomi 3,2 triliun adalah tanggung jawab pidana murni di luar kerugian ekonomi. Investasi Sumat sudah cukup. Saudara penyidik, jelaskan mengenai hasil penyitaan dan kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa. Ya, kami telah menyita sejumlah sarana mewah termasuk mobil-mobil sebagai Rolls Royce milik perusahaan jet pribadi yang juga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Aset-aset ini terbukti dibeli menggunakan dana yang berasal dari aliran rekening perusahaan smelter yang terlibat dalam skema ilegal terdakwa. Profit kekayaan terdakwa sebelum ini sebenarnya tidak sebanding dengan nilai fantasi aset yang ditemukan. Saudara penyidik, apakah saudara memiliki bukti bahwa terdakwa tidak memiliki sumber pendapatan lain yang sah sebagai pengusaha? Ya, kami menelusuri transaksi meskipun terdakwa memiliki bisnis lain. Aliran pembelian aset utama TPPU secara jelas berasal dari rekening yang terafiliasi dengan tindakan pidana korupsi di Baik, terima kasih kepada saksi beliau silakan memberitahu. Yang mulia, berdasarkan fakta serta bukti-bukti yang ada, kami menuntut 1. Pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa. 2. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dan jika tidak dibayar diganti kurungan 1 tahun. 3. Uang pengganti restoratif sebesar 210 miliar rupiah. Dengan ketentuan subsidiar jika tidak dibayar, pidana selama 6 tahun. Kami memohon agar majelis hakim menyetujui vonis sesuai dengan tuntutan karena perbuatan yang dibuat oleh terdakwa sangat merugikan berbagai pihak bahkan keuangan negara. Jadi hakim yang terhormat, kami mempercepat permohonan agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang diberikan atau setidaknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Kami berargumen bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang struktural di PP 54, sehingga secara jujur terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang dapat secara langsung merugikan keuangan negara. Terdakwa hanyalah program bisnis yang memanfaatkan peluang kerjasama yang bersih. Terkait pasal TPPU, kami berpendapat bahwa aset-aset yang dimiliki terdakwa merupakan hasil dari bisnis kasar selama tahun dan tidak murni berasal dari kejahatan yang didakwakan. Terdakwa adalah pengusaha yang sukses. Selain itu terdakwa telah melakukan sebab kooperatif selama persidangan. Kami memohon yang mulia majelis hakim meninggalkan hal-hal yang menyenangkan, seperti terdakwa adalah kepala keluarga dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, kami berkeyakinan bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut terlalu berat. Saya mengakui kesalahan saya dan saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan, Yang Mulia. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan dan saya berharap majelis hakim memberi kesempatan perbaikan. Majelis hakim telah mencermati dakwaan, mendengarkan keterangan saksi serta menerima media terdakwa. Maka majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Habib Mois terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa tidak pidana korupsi secara bersama-sama dan tidak pidana pencucian uang. Yang pertama, penjara pidana terhadap terdakwa selama 6 tahun dan bulan. Yang kedua, menghukum terdakwa membayar denda sebesar
kami juga akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding terkait pesanan uang mereka. Setelah majelis hakim banding mengistimati adu banding dari jaksa penuntut umum dan mempertimbangkan beratnya perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan ekonomi yang tertutur dan pasif, maka diputuskan menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa, mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri. Yang pertama, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Harvey selama 20 tahun. Yang kedua, kuasa hukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan uang penjara. Yang ketiga, memperberat hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sebesar 420 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah terusan berdasarkan kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disita, jika harta benda tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan ini sekaligus mengatur penolakan gugatan terdakwa terhadap pernikahan sejumlah aset mewah terkait TPPU, termasuk sejumlah mobil dan jet pribadi, untuk menutupi uang pengganti. Dengan ini, perkara pidana korupsi dengan terdakwa Harvey Mois dinyatakan ditutup.